tiga keuntungan Jokowi dengan skenario itu adalah pertama, Prabowo menjadi capres dan program-program pemerintahannya, keberlanjutannya akan terjamin. Kemudian dinasti politik Jokowi juga akan berlanjut ya, dengan kalau Gibran menjadi cawapres. Dan kemudian yang ketiga itu Jokowi akan menjadi ketua umum Partai Gerindra. Kalau Prabowo terpilih menjadi presiden dalam pemilu 2024 mendatang, maka kemungkinan besar Partai Gerindra akan menjadi partai terbesar. Dan itu berarti Jokowi akan menjadi ketua umum partai terbesar di Indonesia. Sehingga akan punya pengaruh sangat kuat bagi politik Indonesia. Tapi sekarang itu syarat usia calon presiden itu sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Dan menurut kabar Agustus ini akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, Agustus inilah saat yang menentukan bagi arah politik Jokowi ini akan kemana. Kita akan ketahui pada Agustus ini, terutama setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang mengajukan judicial review syarat usia capres-cawapres itu selain beberapa bupati dari Partai Gerindra juga Partai PSI ya. Partai Solidaritas Indonesia, partai yang selama ini menyatakan tegak lurus kepada Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilih Indonesia bersama saya Harun Hussein. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang arah politik Jokowi di pemilu 2024 ini. Sebelumnya kita sudah membahas mengapa Jokowi akhirnya mendukung Prabowo Subianto dan apa konsekuensinya bagi PDI Perjuangan. Pembahasannya bisa dilihat pada video bagian pertama. Untuk bagian kedua ini kita akan beri judul Prabowo Capres, Gibran Cawapres, dan Jokowi Ketua Umum Gerindra. Manuver politik Jokowi yang mendukung Prabowo Subianto yang makin kentara pasca pendeklarasian Ganjar 21 April yang lalu itu tampaknya sulit berujung menjadi pasangan Prabowo-Ganjar. Kita sudah jelaskan pada video sebelumnya bahwa kemungkinan PDIP akan menolak skenario itu. Karena kalau Prabowo Ganjar menang, maka Gerindra yang akan jadi partai pemenang pemilu, bukan PDIP. Karena pemilu kita serentak dan ada faktor kuartil efek. Dalam hal ini, faktor paling dominan dalam kuartil efek itu bukan faktor cawapres, tapi faktor capres. Dalam hal ini kalau misalnya Prabowo yang jadi capres, maka yang akan muncul adalah Prabowo efek. Dan Prabowo efek itu akan banyak menguntungkan Partai Gerindra. Gerindra bisa menjadi partai terbesar di Indonesia. Dan ini pasti yang tidak dikehendaki oleh PDI Perjuangan yang sudah menjadi pemenang pemilu dalam dua pemilu terakhir ya. Pemilu 2014 dan 2019. Terus bagaimana dengan skenario Ganjar Prabowo? Kemungkinan juga Prabowo akan menolak. Karena Prabowo ini sudah punya karir panjang di politik pencapresan di Indonesia ya. Dia sudah 4 kali masuk di bursa capres, 2 kali jadi capres, 1 kali jadi cawapresnya Mega, dan 1 kali jadi bakal capres di konvensi Partai Golkar tahun 2004. Kalau Prabowo menjadi cawapresnya Megawati itu masih mungkin, masih masuk akal ya, karena Megawati lebih senior dibanding Prabowo. Dan kalau misalnya Prabowo juga menjadi cawapresnya Jokowi, itu juga masuk akal. Karena Jokowi yang sekarang menjadi incumbent presiden. Cuma gagasan itu kan tidak mungkin direalisasikan karena presiden 3 periode gagal. Sehingga gagasan memasangkan Jokowi dengan Prabowo, Jokpro itu seperti yang diusung Muhammad Kodari, itu tidak mungkin direalisasikan. Jadi Prabowo yang sudah 20 tahun berkarir di bursa capres, dan ini pemilu 2024 ini adalah kali kelima ya dia terjun ke bursa capres. Agak muskil bagi dia mau jadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Dan kemudian Partai Gerindra, partainya Prabowo Subianto, itu adalah partai nomor 2 sekarang di Indonesia dari sisi jumlah suara ya. Tapi menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo yang bukan ketua umum partai dan dia hanya seorang petugas partai, ya jelas agak sulit membayangkannya. Dan kemudian skenario memasangkan Ganjar dengan Prabowo ini juga
kemungkinan akan ditolak oleh Jokowi sendiri. Kita ingat penyebab Jokowi renggang dengan Ganjar dan Megawati dan PDIP, salah satunya adalah faktor perjanjian batu tulis. Dalam perjanjian batu tulis itu, cawapresnya Ganjar dan menteri-menteri di kabinet nanti, kalau misalnya Ganjar terpilih, itu ditentukan oleh Megawati dan PDI Perjuangan. Jadi Jokowi kehilangan grip politik. Justru karena kehilangan grip politik itulah akhirnya Jokowi berpindah mendukung Prabowo. Dan kalau misalnya tiba-tiba skenarionya menjadi Ganjar Prabowo, ya artinya itu sama saja. Dan satu lagi, kalau misalnya skenarionya adalah Ganjar Prabowo, Jokowi tidak akan mungkin menjadi ketua umum PDIP. Ketua umum PDIP itu jelas jatah dari darah biru, ya, Terah Soekarno. Dalam hal ini adalah Puan Maharani, kemungkinan yang akan melanjutkan kepemimpinan Megawati. Apalagi Puan Maharani ini pun sudah merelakan tidak menjadi capres. Jadi Prabowo Ganjar tidak mungkin, Ganjar Prabowo juga sulit terjadi. Jadi kalau begitu apa kira-kira yang akan terjadi nanti? Jokowi akan mendorong Prabowo jadi calon presiden dan kemudian menyiapkan Gibran menjadi calon wakil presiden. Dan kemudian nanti skenarionya adalah Jokowi yang akan menjadi ketua umum Partai Gerindra. 3 keuntungan Jokowi dengan skenario itu adalah, pertama, Prabowo yang sekarang itu sudah sangat docile, ya, menjadi capres dan program-program pemerintahannya, keberlanjutannya akan terjamin. Kemudian dinasti politik Jokowi juga akan berlanjut, ya, dengan kalau Gibran menjadi cawapres. Dan kemudian yang ketiga itu Jokowi akan menjadi ketua umum Partai Gerindra. Kalau Prabowo terpilih menjadi presiden dalam pemilu 2024 mendatang, maka kemungkinan besar Partai Gerindra akan menjadi partai terbesar. Dan itu berarti Jokowi akan menjadi ketua umum partai terbesar di Indonesia. Karena pemilu kita serentak tadi, ya, maka pemilih memilih calon presiden sekaligus memilih partai pengusungnya. Sehingga kalau misalnya Prabowo yang menang, Partai Gerindra menjadi partai yang terbesar. Sehingga akan punya pengaruh sangat kuat bagi politik Indonesia karena dia partai terbesar. Karena kalau misalnya Prabowo terpilih menjadi presiden, ya tidak mungkin Prabowo akan sekaligus menjadi ketua umum Partai Gerindra. Karena begitu sibuknya presiden nanti. Jangan lupa, presiden kita ini menganut sistem presidensial dan presiden kita itu dia kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga kalau misalnya Prabowo terpilih menjadi presiden, Jokowi menjadi ketua umum Partai Gerindra, dan Prabowo akan tetap di partai, kemungkinan bisa menjadi ketua Dewan Pembina atau ketua Dewan Penasihat, ya. Tetap besar perannya di partai, tapi tidak mengurusi urusan eksekutif partai sehari-hari. Tapi apa mungkin Gibran menjadi wakil presidennya Prabowo? Mungkin saja terjadi. Memang Gibran belum berusia 40 tahun, sedangkan syarat dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu calon presiden berusia 40 tahun, sedangkan Gibran baru berusia 35 tahun. Tapi sekarang itu syarat usia calon presiden itu sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi, dan menurut kabar Agustus ini akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, Agustus inilah saat yang menentukan bagi arah politik Jokowi ini akan kemana. Kita akan ketahui pada Agustus ini, terutama setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang mengajukan judicial review syarat usia capres-cawapres itu selain beberapa bupati dari Partai Gerindra juga Partai PSI, ya, Partai Solidaritas Indonesia, partai yang selama ini menyatakan tegak lurus kepada Jokowi. Jadi ini dulu bagian kedua dari analisis kita terhadap arah politik Jokowi. Masih ada bagian ketiga dan keempat dari analisis kita ini, beberapa kemungkinannya. Dan sampai jumpa pada video berikutnya, video bagian ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.